Oke, Mas Burhan, menurut Anda jangan salah pilih presiden versi Presiden Jokowi itu hanya sekedar pesan normatif atau memang menyasar pada kandidat tertentu? Kalau dilihat dari sisi teksnya, memang pesan normatif itu tidak bisa kita hindari. Dan seperti yang disampaikan oleh Mas Dirman, itu satu pesan yang secara normatif benar. Bahwa kita diingatkan terus-menerus bahwa memilih pemimpin itu harus sesuai dengan kriteria normatif yang dihadapi oleh bangsa ini. Apalagi berkali-kali juga Presiden mengingatkan agar kita tidak salah memilih pemimpin karena tantangan global yang sangat berat agar kita terhindar dari middle income trap. Tapi pernyataan ini karena sering diulang itu bisa memunculkan tafsir berkaitan siapa sebenarnya yang sedang dikirimkan pesannya oleh Presiden Jokowi. Nah, kalau kita lihat ini bahasa komunikasinya namanya high context. Jadi ada tafsir yang perlu kita maknai dari pernyataan Presiden Jokowi di saat Presiden Jokowi berkali-kali menampilkan kemesraan dengan dua capres yang lain. Nah, terutama adalah Pak Prabowo dan Mas Ganjar. Jadi kalau kemudian muncul tafsir seolah-olah pernyataan Presiden Jokowi ini itu dikirimkan kepada nama capres di luar dari dua nama yang selama ini sering bertemu dengan Presiden Jokowi, ya tidak bisa salah, tidak bisa kita salahkan tafsir itu gitu ya. Jadi poin saya adalah sebaiknya memang Presiden seperti yang saya sampaikan di banyak kesempatan itu menjaga jarak dari politik praktis dan memperlihatkan kenegarawanan dengan menampilkan sebagai a friend of everyone, sebagai teman buat semuanya. Sebab kalau kemudian Presiden menampilkan preferensi tertentu pada satu dua nama dan terkesan dibaca oleh sebagian pihak itu kurang menampilkan treatment yang setara dengan nama di luar Mas Ganjar dan Pak Prabowo, itu bisa menimbulkan tafsir yang terlalu jauh terutama oleh mereka yang punya instrumen kekuasaan. Nah ini bahayanya gitu ya. Makanya saya selalu ingatkan jangan sampai ya kesan semacam ini makin menyeruak sehingga Presiden dianggap kurang netral. Jadi meskipun tidak menunjuk nama, tapi lagi-lagi itu bisa ditafsirkan lebih jauh oleh mereka yang berada dalam instrumen kekuasaan, dan itu akan menimbulkan citra yang kurang positif buat Presiden sendiri. Jadi kira-kira begitu. Jadi baik. Oke, Mas Muni, tadi kan Anda katakan kalau sebetulnya yang dimaksud Presiden itu ya pesan yang baik saja ya, tidak bermaksud merujuk pada satu kandidat tertentu. Tapi Mas Muni, kita tahu Ganjar Pranowo sudah beberapa kali mendapatkan endorsement Presiden Jokowi. Kemudian Prabowo juga semakin mendapatkan endorsement dari Presiden Jokowi. Anies ini belum pernah. Jadi tidak salahkah kalau orang-orang berpikir bahwa yang dimaksud Presiden Jokowi jangan salah pilih pemimpin itu merujuk pada Anies? Begini, Mbak Sylvia, Pak Prabowo itu Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang notabene adalah anggota kabinet Pak Jokowi. Jadi beliau bertemu atau sering bertemu pasti ada konteksnya, ada halnya. Begitu juga Mas Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ketika acara di Jawa Tengah pasti melibatkan Mas Ganjar. Pembahasan tentang Candi Borobudur yang terakhir minggu lalu juga itu kan karena Mas Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah. Kita harus ingat bahwa waktu Pak Anies jadi gubernur juga Pak Jokowi datang, Formula E datang. Atau acara kegiatan-kegiatan yang menyangkut Pemprov DKI, Pak Jokowi sebagai presiden juga hadir. Justru ketika saat ini nanti runtang-runtung malah apa konteksnya, malah akan menimbulkan spekulasi gitu. Kalau Pak Prabowo, Mas Ganjar ini kan masih Menteri Pertahanan dan Gubernur Jawa Tengah per hari ini gitu. Jadi bukan berarti bahwa Pak Presiden Joko Widodo ini tidak memberikan apa seperti yang dikatakan Bung Burhan tadi, friendly untuk semuanya. Pak Jokowi ini berusaha untuk memposisikan yang baik buat semuanya. Bahwa soal pertemuan Mas Anies ini karena nggak ada halnya gitu loh. Tapi waktu Gubernur DKI kan buktinya Formula E. Maksud Anda tidak ada konteks juga Presiden saat ini untuk bertemu, untuk dekat dengan Pak Anies begitu ya? Sementara yang lain masih punya konteks ya. Kalau sama Pak Prabowo mungkin ada diskusi pertahanan yang strategis yang harus dibicarakan.
soal Rusia Ukraina dan sebagainya. Begitu juga Mas Ganjar untuk hal-hal yang menyangkut pembangunan di Jawa Tengah. Baik. Terakhir kan Oke. soal rapat tentang pembangunan Candi Borobudur kan, revitalisasi kawasan Candi Borobudur itu kan ada konteksnya gitu loh. Oke, Bukan tiba-tiba ujung ada konteksnya. Mas Dirman, kalau menurut Anda memang benar Presiden Jokowi tidak pernah bertemu atau tidak pernah menyebut nama Anies dalam konteks Pilpres 2024 karena memang tidak ada konteksnya. Anies kan sudah mantan gubernur. Atau sebetulnya kalau Presiden mau ya bisa-bisa saja sih diberikan momen juga untuk Anies. Sebenarnya kami juga tidak berharap Pak Presiden Joko Widodo menyampaikan itu ya. Karena kan seperti Mas Burhan katakan tadi memang kita berharap demokrasi atau kontestasi yang betul-betul sehat dan semua pihak ada dalam yang disebut sebagai level playing field. Permainannya sama, jadi kita juga tidak mengharapkan Pak Anies itu di-endorse dan kemana-mana karena betul sekali itu apalagi sudah tidak lagi gubernur. Tapi yang dibutuhkan adalah satu, bukan saja verbal, karena komunikasi kan ada dua kan, ada verbal, ada non-verbal. Verbalnya memang sering dikatakan urusan Pilpres itu urusan partai, tapi non-verbalnya kan tidak demikian. Sementara dalam komunikasi itu yang lebih memberikan pesan kuat itu bukan verbalnya tapi non verbalnya. Itu satu. Yang kedua sebetulnya memang masyarakat kita kan bukan lagi masyarakat yang tidak melek terhadap media dan juga bukan masyarakat yang tidak terkoneksi gitu. Di belakang itu kan banyak sekali bisik-bisik yang tidak muncul ke ruang publik dan itu memang semakin hari semakin menampakkan tadi kecemasan bahwa jangan sampai kepala negara itu tidak netral. Dan saya kira kita mesti mengingat bersama bahwa bernegara itu bukan semata-mata untuk dirinya pada waktu periode kita menjabat, tapi untuk generasi berikutnya. Karena itu setiap tindakan, setiap perkataan, setiap tingkah pola itu akan membuat presiden. Dan kita tidak berharap atau kita berharap bahwa siapapun yang menjadi kepala negara, termasuk nanti umpamanya Pak Anies terpilih, jangan meninggalkan presiden buruk yang menimbulkan kesulitan bagi generasi berikutnya. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kepala negara sekarang itu bisa menyulitkan generasi berikutnya karena memang deviasinya terlalu jauh. Bahkan boleh dibilang sekarang semua orang bicara mengenai bagaimana tidak tampak memisahkan antara kekuasaan sebagai domain publik dengan preferensi pribadi sebagai domain personal. Yang itu yang kita harapkan dikembalikan karena bernegara sekali lagi bukan hanya untuk diri kita sekarang, tapi juga untuk generasi yang mendatang. Dan karena itu seluruh ucapan, seluruh tindakan, seluruh gesture, seluruh bahasa tubuh adalah diabdikan bagi seluruh republik, bukan semata-mata kepada kelompoknya maupun orang-orang yang dijadikan preferensinya. Jadi ini yang ingin kita ingatkan dan insya Allah ini bagian dari kepedulian kita sebagai orang-orang yang berpendidikan untuk terus menyampaikan reminder seperti ini. Oke, selain mengingatkan tadi Mas Dirman juga mengatakan ya nggak ngarep juga ya Anies untuk bisa bertemu atau untuk bisa di-endorse oleh Presiden Jokowi ya. Oke, Mas Burhan, tadi kan pemimpin itu bisa dinilai dari ucapan, gesture, tindakan. Nah, saya ingin bertanya, apakah dari ucapan, gesture, tindakan Presiden Jokowi selama ini terkesan memang ada versi bahwa pemimpin yang tepat, versinya Presiden Jokowi itu adalah Ganjar atau Prabowo, kecuali Anies? Memang gini Zilvia, kalau kita kaitkan seringnya Presiden Jokowi mengingatkan agar publik tidak salah memimpin dan saat yang sama Presiden Jokowi juga mempertontonkan kemesraan hanya kepada dua nama yaitu Pak Prabowo dan Mas Ganjar, maka tidak salah kalau kemudian pendukungnya itu memaknai Presiden Jokowi punya preferensi personal hanya kepada dua nama. Jadi lagi-lagi ini soal tafsir, tapi tafsir itu sangat berkaitan dengan konteks tindakan dan gesture Presiden selama ini. Jadi saya setuju dengan Mas Dirman tadi, dan ini penting ya buat Mas Budi Ari untuk mengingatkan kepada Presiden, karena Presiden itu menjadi pemimpin buat semuanya. Dan pada titik ini kita perlu memberikan semacam dorongan agar Presiden menjadi seorang negarawan, berdiri di atas semua golongan, bahkan kepada orang yang mungkin tidak mendapatkan dukungan preferensi personal beliau. Nah ini penting karena bagaimanapun kalau misalnya pemilu 2024 berlangsung
menjadi fair, menjadi adil, siapapun yang menang atau kalah akan menerima hasilnya. Baik. Nah, jadi saya termasuk orang yang setuju gitu ya. Kita mengingatkan terus Presiden, termasuk gitu ya, kalau ada upaya-upaya sebagian pihak yang pengen menggagalkan salah satu calon dengan cara-cara yang tidak fair, itu justru kita juga harus ingatkan dengan keras. Karena nanti yang akan terkena dampaknya adalah Presiden Jokowi sendiri. Jadi kalau pengen misalnya mengalahkan Mas Anies, jangan jegal dia, kalahkan di bilik suara. Itulah kekalahan paling terhormat buat seorang Demokrat, yaitu bertarung secara adil Baik. di bilik suara dan publik yang akan menjadi hakim bagi siapapun yang akan menjadi penerus dan pemimpin nasional kita ke depan. Ya, biar publik yang menjadi hakimnya ya. Terima kasih, sayang sekali waktu kita sudah habis, tapi pesannya sudah kita tangkap, saling mengingatkan ya. Mas Burhan, Mas Dirman, Mas Muni, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Terima kasih.